Ya, selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Kali ini gue akan membahas tentang Manchester United kembali, di mana akan ada pertandingan big match yang akan mempertemukan Tottenham Hotspur melawan Manchester United. Ini adalah partai ulangan di mana pernah bertemu kedua tim di final Europa League yang dimenangkan oleh Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Apakah ini akan menjadi balas dendam Amorim dan tim kepada Tottenham Hotspur? Kita akan bahas lebih detail lagi ya guys ya di Bahas Sepak Bola kali ini. Mungkin yang pertama yang gue bahas, yang perlu gue agak headline banget itu terkait kritiknya Cristiano Ronaldo di wawancara dengan Piers Morgan, di mana dia menyebutkan tentang Manchester United, tentang Amorim. Itu banyak hal plus minusnya. Mungkin yang gua rada kurang suka itu terkait dia mengkritik Amorim, tapi sebenarnya dia tidak terlalu mengkritik, cuman dia melihat secara apa yang pernah dia lihat sebelum pindah dari United ke Al Nassr, itu merasa tidak mungkin. Jadi ketika dia ditanya Piers Morgan bagaimana tentang perkembangan Amorim di Manchester United, dari Cristiano Ronaldo menjawab, dia sudah bekerja dengan baik namun tidak bisa memberikan keajaiban. Dalam tanda kutip, tidak mungkin bisa memberikan prestasi yang luar biasa untuk Manchester United yang saat ini. Karena bukan hanya pelatih yang dikomentari oleh siapa sih Cristiano Ronaldo, tapi lebih ke semuanya overall. Mungkin karena waktu itu ditanya oleh Piers Morgan secara semuanya, dari pelatih, pemain, sama dari segi manajemen. Jadi sebenarnya ya nggak masalah sih, cuman itu membuat Amorim merespon lah kritik terkait bahwa dia tidak bisa lah memberikan keajaiban. Dengan baik lagi, Amorim bilang ini adalah proses, dimana itu adalah masa lalu, dan saat ini saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik di Manchester United dan ingin memberikan sebuah hal yang tidak mungkin bagi manajer sebelumnya bisa lakukan, yaitu ya mungkin ya lebih tepatnya adalah berjaya di atas gitu loh. Dan itu kan bukan belum aja ya, kayaknya nggak ada pelatih yang bisa membuat itu, dan Amorim sepertinya tertantang. Ya, harapannya para fans juga sama. Amorim memberikan dampak yang luar biasa, melihat dari beberapa pertandingan sebelumnya juga sudah sangat oke. Namun masih banyak PR seperti yang sebelumnya gue bahas di Bahas Sepak Bola. Pertandingan melawan Nottingham Forest itu terlihat banyak para pemain seperti tidak terlihat bermain dengan ritme pertandingan di laga sebelum-sebelumnya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh Amorim. Ya, so far gue harus mendukung manajer gue kali ini, yaitu Amorim. Walaupun harus tetap kita kritik kayak terkait tengah ketika hilang dan harus seperti apa, dan ketika mereka tidak perform harus seperti apa. Dan itu yang gue sempat kritik di review pertandingan Nottingham Forest melawan Manchester United. Nah, hari Sabtu United akan melawan Hotspur atau bertandang ke Hotspur. Ini akan membuahkan tanda kutip apakah bisa membawa 3 poin atau kita akan kalah lagi, dan menjadi trauma yang mendalam ketika kita kalah 1-0 di Europa League, karena itu sangat menyakitkan bagi fans United. Harapannya ini akan memberikan buah yang sangat manis buat fans Manchester United. Harapan kita adalah kemenangan dibawa oleh para pemain United dan Amorim ke Old Trafford. Baik lagi, ini adalah ada emosi dari segi traumatik yang dijalani pemain-pemain United di Europa League musim lalu. Jadi harapannya punya eager atau punya semangat yang tinggi untuk bisa mengalahkan Tottenham Hotspur di kandang sendiri, White Hart Lane. Ini adalah kunci. Ketika kita akan kembali memenangkan pertandingan, kita akan menjaga ritme, menjaga mental kita akan lebih baik lagi, karena ini butuhkan United saat ini adalah kemenangan untuk mental para pemain meningkat gitu loh. Karena ketika seri atau ketika kalah itu langsung drop sekali untuk mental para pemainnya. Dan ketika nanti lawan Hotspur,
dan berharap dan kita bisa bawa 3 poin itu bisa membawa mental para pemain makin tinggi lagi. Namun tidak mudah kita akan bisa meraih 3 poin karena mereka lagi perform. Walaupun mereka di Premier League minggu lalu kalah sama Chelsea, tapi melawan di Champions League itu dia bisa menang 3 atau 4-0 lupa di Champions League, dan itu Mickey van de Ven itu sangat luar biasa. 3 pertandingan terakhir itu luar biasa dia performanya, dan itu harus patut di tanda kutip ya dilihat oleh United karena bisa jadi tidak bisa ya tembus ke pertahanan Hotspur ya karena bentengnya sangat kuat dari Mickey van de Ven dan kawan-kawan. Baik lagi, sebenarnya United bisa membuat cetak gol sebanyak-banyaknya atau bisa masuklah ke lini pertahanannya Tottenham Hotspur, tapi melihat kondisi saat ini pasti Amorim tidak akan gegabah untuk melakukan pressing cepat atau pressing lebih tinggi. Pasti dia akan melihat para pemainnya, melihat juga lawan tandingnya seperti apa, seperti yang akan turunkan oleh Amorim di belakang sampai di depan tuh kemungkinan akan ada rotasi yang menurut gue itu harus diputuskan oleh Amorim, karena ketika melawan Nottingham Forest sepertinya ada sedikit kesalahan dari Amorim di starting line up yang membuat United tidak konsisten di pertandingan tersebut, dan kita beruntung dengan tidak membawa kekalahan ke Old Trafford. Itu sih. Kalau dari belakang sebenarnya sudah isoknya 3 belakang, tapi menurut gua Maguire harus dimainkan karena ini agak tricky ya. Tricky apa? Karena Hotspur walaupun dia main pressing tapi dia juga main bola atas, juga kuat bola atas, dan itu perlu ada Maguire yang bisa menutup hal itu. Itu terlihat di lawan Nottingham Forest ketika para pemain Nottingham Forest main bola atas itu dari pemain kita hanya mungkin ya The League doang yang bisa untuk survive di bola atas, selebihnya agak kurang. Makanya kenapa gue tadi bilang ada minus sedikit dari starting line up-nya Amorim di pertandingan lawan Nottingham Forest. Nah ini harus tidak terjadi. Harus lihat juga pemainnya Hotspur. Gue jarang melihat Hotspur main sih karena fokus gue ke United. Jadi menurut gue lebih baik ada Maguire di situ, karena yang sebelumnya atau di season sebelumnya itu Hotspur biasanya main bola atas juga, ada Romero dan Van de Ven dan kuat bola atas, tapi dia juga serangan baliknya juga ngeri sekali. Nah itu yang harus diwaspadai sama Amorim. Baik lagi, 3 belakang ini akan jadi kunci juga yang sempat gue bahas juga di bahas sepak bola. De Ligt sama Luke Shaw harus dimainkan terus, dan Lisandro Martinez harus lebih banyak diberikan waktu untuk membalikan performanya kembali, membalikan fitnya kembali. Jadi kita tidak perlu meragukan Martinez, tapi kita harus menjaga kondisinya dia untuk nanti ketika kembali ke squad United di pertandingan selanjutnya itu sudah siap untuk dimainkan, walaupun di bangku cadangan ataupun ya bisa jadi nanti di starting line up. Tapi kita akan lihat nanti mungkin habis jeda internasional. Namun kalau di 3 belakang ya kemungkinan akan ada rotasinya antara Maguire atau si Yoro. Tapi bisa jadi seperti ya lawan Nottingham tiba-tiba Mazraoui di 3 back kan. Yang sempat gue bilang juga di preview sebelum melawan Nottingham Forest, Mazraoui pasti bakal agak tricky. Dia akan bermain di center back kanan gitu, atau center back kiri, tergantung kebutuhan ataupun memang ada kekosongan di situ pasti akan ditempati oleh Mazraoui di center back 3 itu. Tapi dia tidak akan bermain di center back di tengah, pasti di antara kiri dan kanan. Itu tergantung dari jalannya pertandingan ataupun lawan tandingnya seperti apa. Tapi kalau untuk di kanan sepertinya amat tidak bisa digeser. Kalau lihat udah sangat cocok sekali dengan Mbomo dan udah klop banget itu. Jadi kemungkinan kalau misalnya tidak ada masa dari Amat ataupun dari Mbomo, jadi RWB ataupun wingbacknya kanan United pasti akan diisi oleh Amad Diallo. Kecuali Amad Diallo misal cedera atau Mbomo cedera, itu bisa jadi digeser lah Mazraoui ke depan. Nah yang jadi masalah kan di kiri ya. Di kiri ini agak problem, dan gue ngerasa United ada kekurangan di sisi kiri.
Diego Leon belum bisa tampil di skuad utama. Yang sempat gua dapat info atau kabar terbaru dari beberapa media di UK itu bahwa Diego Leon belum siap 100%, namun sudah mendekati akan masuk ke skuad utama. Jadi kita harus bersabar dengan Diego Leon, jangan berpikir bahwa dia harus dimainkan untuk menggantikan Dorgu dan Dalot. Kalau menurut gua lebih baik dia harus dimatangkan terlebih dahulu agar tidak mengecewakan para fans, karena para fans ini terlalu kesal ya melihat permainan Dorgu sama Dalot. Tapi mau bagaimana lagi, kita kekurangan di posisi kiri itu dan bingung memainkan siapa di situ. Jadi kita harus bersabar dan berharap Dalot dan Dorgu perform lagi, bisa memberikan yang terbaik agar bisa ya menjadi kunci lah buat permainan United. Tapi kalau dari gua memilih antara Dorgu ataupun Dalot, ya lebih baik Dorgu sih, karena Dalot sudah diberi kesempatan 3 match beruntun tapi tidak memberikan hasil maksimal. Walaupun pertandingan sebelumnya belum lawan Nottingham dia cukup bagus melawan Brighton, tapi pas lawan Nottingham Forest dia memberikan banyak ruang kosong, banyak sisi yang selalu digempur oleh Nottingham Forest. Nah, itu yang harusnya dicek sama Amorim dan harusnya bisa diistirahatkan dan diberi kepercayaan penuh oleh Dorgu di sisi kiri. Sisi tengah seperti tidak akan ada perubahan, tetap ada Bruno dan Casemiro. Walaupun dia interview terakhir Amorim dia bilang terkait performanya Kobbie Mainoo udah luar biasa di latihan, namun Amorim sempat bilang ketika saya ingin menggantikan pemain di tengah dari Kobbie Mainoo dengan pemain ini, jadi melihat dari kondisi pemain tersebut apakah di bawah Mainoo atau di atas. Ternyata itu kan masih lebih bagus dibanding Mainoo di posisi tersebut. Jadi Amorim balik lagi dengan tanggapannya dia harus merelakan Kobbie Mainoo di bangku cadangan. Ya ini akan menjadi trigger ya buat Kobbie Mainoo menurut gua, karena ketika ada Fatih ngomong seperti sih menurut gua lebih kayak seakan-akan memang lu saat ini belum dibutuhkan gitu loh, karena ada pemain yang lebih bagus dari lu. Nah, ini gue takut ketika nanti di jendela transfer Januari datang, apakah Kobbie akan tetap stay? Karena Kobbie Mainoo akan fokus ke Piala Dunia di Amerika dan dia harus mencari tempat di sana. Baik lagi dia harus bermain. Kemungkinan besar United akan memberikan izin dia untuk keluar ke klub lain sebagai pinjaman, dan kemungkinan United akan datangkan pemain tengah yang banyak gembar-gemborkan dan melihat performa terbaiknya pemain ini adalah Elliot Anderson. Itu luar biasa dan itu kemungkinan United akan bergerak cepat, tapi informasi ini belum begitu valid, jadi gue belum bisa memastikan apakah itu akan terjadi atau tidak. Nanti kita akan lihat mungkin di hari esok atau di bulan berikutnya, karena saat ini masih abu-abu dan United masih melihat performa permainan Amorim di United saat ini dan fokusnya tidak ke bursa transfer. Itu yang harus dilihat dari kita sebagai fans ya. Jadi jangan terburu-buru untuk kita minta beli A, B, C, D, E. Kita harus melihat kondisi di permainannya si Amorim di United. Di tengah jadi tidak ada perubahan kecuali memang ada masalah tanda kutip cedera dan lain, itu bisa jadi ada perubahan. Nah, yang di depan ini kemungkinan ada perubahan di mana mungkin bisa terjadi Mount akan dimainkan dan Sesko bisa jadi akan dicadangkan. Jadi akan memainkan Mount di sisi kiri, kanannya tetap Mbomo dan depannya Cunha. Itu kemungkinan akan terjadi, tapi kita akan melihat lagi apakah Amorim akan memberikan kepercayaan lagi kepada Sesko atau dia akan membuahkan taktik yang pas buat melawan Hotspur, yaitu kemungkinan Mount akan main dan Cunha akan ditaruh di depan. Baik lagi, pasti akan ada perubahan di babak kedua ya. Sesko akan main di babak kedua ataupun Zirkzee. Tapi kalau di Zirkzee gue melihat tidak ada lagi kesempatan buat Zirkzee sepertinya. Nggak tahu, padahal di musim lalu dia juga salah satu kunci untuk formasinya Amorim.
sepertinya akan ada perubahan signifikan di bursa transfer. Kayak Zirkzee kemungkinan akan cabut, dan kayak Kobbie Mainoo juga akan cabut, dan kita lihat nanti seperti apa. So far sih kalau misalnya akan berjalan akan baik, ya United akan bisa menang. Baik lagi, para pemain bisa nggak menjaga ritme pertandingan sesuai permintaan Amorim dan menjaga eager bermainnya, menjaga semangat bermainnya, itu sangat penting. Kalau itu mereka bisa lakukan, United akan bisa bawa poin penuh. Nggak cuma 1 poin, kita bawa poin penuh dari kandangnya Tottenham Hotspur. Semoga United menang, tapi kalau melihat dari kondisi pertandingan sebelumnya, ya mungkin bisa jadi seri. Tapi harapan para fans United pasti akan selalu menang, dan kita berharap ini ada kemenangan dan membalikan kepercayaan diri para pemain agar lebih tinggi lagi sih. Itu yang sangat penting. Kayaknya itu dulu yang bisa gua berikan informasi terkait preview antara Tottenham Hotspur melawan United di hari Sabtu. Semoga kita menang. Harapan gue clean sheet. Oh ya, Lamans tidak akan pernah bisa tergantikan ya di posisi itu, karena baik lagi Alte tidak mumpuni untuk di posisi kiper United. Mungkin kalau klub lain mungkin bisa. So far is good. Kita akan melihat melawan Spurs seperti apa nanti di hari Sabtu. Nanti gue juga akan memberikan live streaming, live reaction. Nanti silakan ditonton di situ. Kita akan bersama-sama melihat apakah United menang seri ataupun kalah. Jangan berharap kalah sih. Fans United harus berharap menang. Mau dimanapun kita berada, kita harus berharap menang. Itu kuncinya ya untuk fans United. Oke, sampai jumpa di bahasa sepak bola selanjutnya. Bye bye.